Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat bertemu kembali dengan saya, Yanardana Agrianto, sebagai founder dari Maja ID, PT Muara Maja Investama, di mana kami sebagai inkubator yang bergerak di bidang UMKM, dengan bidang-bidang yang kami prioritaskan di dalam UMKM yang bergerak di bidang kuliner, di bidang budidaya, baik itu peternakan, perikanan, maupun pertanian. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan tentang konsep sirkah. Jadi kali ini kita bicara tentang pengantar tentang berbisnis sirkah. Apa itu sirkah? Kenapa kita bersirkah dan seterusnya. Oke. Apa itu sirkah? Sirkah menurut pengertian bahasa adalah mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya. Jadi dalam syirkah antara pihak-pihak yang terlibat tidak lagi dibeda-bedakan bahwa si A adalah pemodal, si B adalah pengelola, si C adalah siapa dan lain sebagainya. Jadi dalam syirkah ini maka proyek itu menjadi proyek kita bersama-sama, punya kita semua. Jadi walaupun cuma satu saham misalnya, tapi perusahaan itu ya tetap punya kita semua. Adapun menurut mana syariat, syirkah adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi untuk syirkah ini bisa hanya dua orang atau lebih, bahkan bisa 10, 20, 100 mungkin, itu dimungkinkan. Bottom line dari syirkah adalah usaha atau bisnis dengan tujuan memperoleh keuntungan. Jadi tujuan dari syirkah adalah kita bekerja sama, berkolaborasi karena mencari keuntungan. Jadi kalau tidak ada potensi keuntungan, syirkah bukan menjadi solusi yang sesuai. Jadi memang syirkah ini dilakukan adalah aturan yang ditetapkan di agama mengenai bagaimana mendapatkan keuntungan dalam mencapai satu tujuan dalam bentuk usaha maupun. Oke. Hukum syirkah sendiri ada banyak hadis-hadis maupun hal-hal yang menjadi aturan dalam bersyirkah. Tapi ada satu hal yang menarik bagi kami adalah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua pihak yang bersyirkah, selama salah satunya tidak mengkhianati yang lainnya. Kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya. Jadi dari hadis qudsi ini Allah menyampaikan bahwa jika ada pihak yang bersyirkah antara pemodal dengan pengelola misalnya, maka Allah akan hadir di dalam syirkah itu sebagai pihak ketiga. Dan peran Allah sendiri adalah yang memberikan berkah ke dalam syirkah itu. Nah inilah eh, sisi luar biasanya dari bersyirkah itu dibanding bukan hanya kita saja, kita berdua saja, atau kita antara pemodal dengan pengelola saja yang bersyirkah, tapi juga ada Allah yang insya Allah memberkahi usaha itu. Tapi kalau salah satunya berkhianat, aku keluar dari keduanya, kata Allah. Jadi makanya yang perlu kita jaga dalam bersyirkah itu adalah bagaimana supaya tetap amanah sehingga masih diberkahi. Oke. Konsep dalam bersedekah kita sampaikan ada 9 poin, insya Allah. Jadi ada beberapa hal yang menjadi note tentang bersedekah. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Yang pertama adalah dari business manager. Jadi di dalam syirkah itu harus ada pengelolanya. Tidak mungkin bersyirkah di mana hanya antar pemodal saja. Jadi misalnya pemodal A dengan pemodal B bekerja sama. Terus yang melakukan siapa? Nah, sehingga dalam syirkah itu harus ada siapa pengelolanya, gitu ya. Jadi harus ada yang jelas siapa yang akan melakukan usahanya, pengelolanya. Gitu ya. Oke, yang kedua, ready to merge. Jadi ketika bersyirkah, seperti di awal, bahwa ketika syirkah dilakukan, maka pihak-pihak yang terlibat itu sudah memiliki usaha itu bersama-sama.
Jadi yang sekarang misalnya suatu bisnis yang dimiliki awalnya oleh pengelola, kemudian ada beberapa investor yang masuk atau pemodal yang masuk, maka tidak lagi menjadi milik si pengelola yang dulu lagi, tapi usaha itu sudah menjadi milik kita semua, siapapun yang terlibat di dalam usaha. Oke. Yang ketiga, one man one vote. Jadi masing-masing pihak yang terlibat dalam syarikat itu memiliki suara masing-masing. Walaupun katakanlah sahamnya ada 1.000, kemudian yang satu cuma pemilik satu saham, tidak bisa satu saham, pemilik satu saham, misalnya melawan dengan pemilik 900 saham misalnya gitu ya. Kekuatannya sama. Jadi kekuatannya bukan kepada nilai modal atau sahamnya, tapi dari orangnya. Berapa orang yang terlibat dalam syarikat itu. Jadi kalau 1.000 saham itu ada 1.000 pihak yang terlibat, ya masing-masing suara punya peran. 1.000 orang itu punya peran. Dan sebaliknya, kalau katakanlah ada satu orang yang memiliki 999 saham, melawan satu orang yang memiliki hanya satu saham, tidak serta-merta 999 itu akan menang, tidak. Jadi kalau misalnya kalau terjadi ketidaksepakatan ya harus dibubarkan, kemudian yang 999 ini bikin sendiri, yang satu keluar gitu ya. Oke, we are the owner. Jadi kembali, jadi kita menekankan bahwa dalam syarikat itu ya kita pemiliknya. Jadi bukan lagi pengelola, bukan lagi si pemodal, masing-masing punya suara yang sama, pemiliknya kita semua. Jadi suksesnya usaha tersebut urusan kita, kegagalan urusan kita, keuntungan juga kita yang menentukan. Deliberation itu adalah bahwa ketika menyepakatin harus betul-betul mufakat. Jadi kalau kita ada 10 orang bersepakat, ya 10-10-nya harus sepakat. Jadi tidak boleh ada satu orang pun yang menolak terhadap kesepakatan. Bagaimana kalau ada yang menolak? Jadi kalau ada yang menolak, maka usaha tersebut harus ditutup terlebih dulu, kemudian yang menyatakan berjalan atau melanjutkan, ya lanjut, dibikin syirkah sendiri lagi, kemudian yang tidak setuju, ya keluar dari usaha tersebut. New member, new contract. Jadi ketika sudah berjalan, tidak serta-merta ketika ada peserta baru lagi langsung masuk. Tidak. Jadi kalau ada pihak yang ingin atau tertarik untuk join, harus dibuka kepada semua peserta syirkahnya sampai mereka paham kenapa dia masuk dan sebagainya, harus paham. Dan masing-masing pihak harus menyetujui apakah itu boleh atau tidak. Nah, ketika ada pihak yang masuk pun, itu harus diatur lagi, harus dibuka lagi dalam kontrak baru. Jadi yang sebelumnya ditutup, kemudian bikin kontrak baru. Go no go decision itu harus diputuskan. Jadi ketika tadi ada yang memutuskan untuk berjalan atau tidak berjalan, maka ketika berjalan pihak-pihak yang menyatakan untuk berjalan usahanya, ya disitulah dibuat aturan baru, saham baru. Mereka yang tidak setuju atau yang bilang no go, ya keluar dari usaha. Decision sustainability, jadi ketika membuat suatu kesepakatan, harus ada batas waktunya. Jadi usaha syirkah ini tidak boleh berlangsung terus-menerus, nggak boleh. Jadi harus diberikan waktu. Apakah waktunya 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, atau mungkin 10 tahun, itu boleh. Jadi ditentukan berapa lama usaha syirkah itu akan berjalan. Sehingga sampai masa itu ditentukan, maka pengelola berkewajiban untuk mendeliver perjanjiannya, kemudian modal pun juga menahan dana ataupun modal yang digunakan. Bahkan untuk masa waktunya pun itu bisa dilakukan dengan lebih cepat, misalnya dalam masa 6 bulan, 3 bulan, atau bahkan mungkin 1 bulan pun itu bisa. Oke. Nah, ini mungkin yang paling menarik adalah mengenai fair in profit, fair in loss. Jadi di dalam syirkah, maka setiap keuntungan dibagi-bagi, kerugian pun dibagi. Bagaimana cara membagi keuntungan adalah, jadi kalau terjadi keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi terhadap kesepakatan. Jadi peserta sebelum usaha itu dilakukan, disepakatin dulu berapa pembagiannya, kemudian baru nanti setelah terjadi keuntungan, maka dibagi sesuai kesepakatan. Jadi sebagai contoh, misalnya pemodal mendapatkan 50%, pengelola 50%. Kemudian begitu terjadi keuntungan, setelah semuanya dikurang-kurangin dengan beban-beban yang ada, maka murni keuntungan baru dibagikan.
Jadi keuntungan itulah yang dibagi antar pihak-pihak yang bersyirkah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan. Bagaimana pembagian antara pemodal dengan pengelola? Boleh 50-50, boleh 40-60, mungkin 80-20, gitu ya, tergantung dari tingkat kesulitan ataupun peran dari masing-masing pihak. Bisa jadi pemodal, walaupun 100% modalnya dari si pemodal, bahkan nilainya cukup besar, tapi karena misalnya penyebab suksesnya usaha itu ada di tangan pengelola, bisa jadi pengelola mempersyaratkan pembagian keuntungannya adalah pengelola 80%, pemodalnya 20%. Padahal dana tersebut 100% dari pemodal sangat besar misalnya gitu ya. Itu satu hal yang mungkin. Oke. Bagaimana jika terjadi kegagalan? Jadi ketika terjadi kegagalan, maka pertama dibagi sesuai dengan kesepakatan pemodal di antaranya. Jadi ketika misalnya peserta sirkah itu ada 10, gitu ya, kemudian nanti terjadi kerugian, maka dari kerugian itu dibagi oleh 10 orang tadi, 10 saham tadi, gitu ya. Jadi dibagi dengan 10 masing-masing. Jadi kalau ada yang ikutnya misalnya 5, ya dia menanggung kerugiannya 5% tadi. Nah, bagaimana dengan pengelolanya? Karena pengelola itu dia terlibat tenaga, dia sebagai operasional yang menyediakan operasional untuk memastikan usaha itu berjalan dengan baik, maka ketika terjadi kerugian, maka karena dia berperan sebagai pemberi modal usaha dalam bentuk usaha atau tenaga kerja, maka tidak mengenai kerugian. Kerugiannya adalah bahwa setelah terjadi kegagalan itu dia tidak menikmati manfaat dari usaha tersebut. Jadi setelah dia bekerja keras, tapi waktu panen atau waktu menerima keuntungan tidak mendapatkan pembagian usaha. Nah itu masing-masing. Jadi sangat adil bahwa kalau terjadi kerugian ya semua menanggung bersama-sama. Pengelola pun menanggung kerugian, pemodal pun menanggung kerugian. Yang membedakan adalah bagi pihak yang menyetorkan modalnya, pembagian dari kerugian dari porsi modal masing-masing peserta. Kemudian kalau bagi peserta sirkah yang menyumbangkan dalam bentuk tenaga kerja, maka dia tidak mendapatkan apapun, walaupun sudah bekerja dengan keras. Ya. Oke. Bagaimana rukun akad sirkah? Jadi akad sirkah ini terdiri ikatan ijab dan kabul yang sesuai hukum syara yang menimbulkan hukum pada objek akad. Nah, akadnya ada dua belah pihak, yaitu siapa yang berakad, kemudian ada maupun alaihi, objek akadnya mencakup pekerjaan amal maupun modal, dan ada sigot atau ijab kabul. Nah, ada berbagai macam akad sirkah yang umumnya dikenal. Jadi yang pertama yang dinamakan sirkah inan. Sirkah inan di mana dua pihak yang masing-masing pihak-pihak tersebut memiliki kontribusi dalam bentuk tenaga ataupun amal dan modal maupun mal. Jadi kedua-duanya menyumbang tenaga dan dana atau modal. Jadi ya tadi keuntungan bisa disepakatin, kerugiannya sesuai dengan keterlibatan tadi kalau terjadi kerugian. Yang kedua ada sirkah badan. Jadi kerjasama antara dua belah pihak yang saling bekerjasama tanpa penyertaan modal. Jadi semuanya sama-sama nyumbang tenaga. Contohnya apa? Antara misalnya penjahit dengan penulis buku misalnya. Jadi mereka bekerja sama untuk menerbitkan satu proyek bersama yang melibatkan penulisan dan jahitan misalnya gitu ya. Tanpa ada penyertaan modal gitu ya. Baru nanti akan dibahas ketika modalnya sudah ada misalnya. Yang ketiga ada sirkah mudharabah. Mudharabah adalah sirkah antara pihak yang berkontribusi amal dan ada pihak lain yang memberikan kontribusi modal. Jadi ada pihak yang berkontribusi tenaga kerjanya, ada pihak yang berkontribusi pada modal. Ya, tadi ini yang tadi disampaikan, bagaimana cara pembagiannya? Kalau dari untung ya sesuai dengan kesepakatan. Jadi walaupun si amal ini tidak menyertakan modal, tapi karena dia sangat penting untuk kelanjutan usaha itu, ya dia bisa meminta hasil dananya yang besar, gitu ya. Kan kalau kerugian, yang menanggung secara dana
pemolik modal. Nah, apa yang ditanggung oleh si yang menyedia amal atau tenaga kerja, ya dia sudah bekerja tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Oke, yang keempat sirkah wujuh, di mana sirkah terjadi karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan ataupun keahlian pihak tersebut. Jadi misalnya saya menyumbang sebagai marketing misalnya gitu ya, karena keahlian saya di bidang marketing misalnya, atau dan lain sebagainya. Nah, yang kelima sirkah mufawadah, yaitu sirkah kombinasi dari sirkah-sirkah tadi. Jadi sirkah inan digabung badan bank beberapa dan suatu hal yang memungkinkan. Oke, mungkin sekian tentang syirkah. Jika ada pertanyaan dapat menghubungi kami di nomor telepon maupun di email. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.